Tidak. Ya itu aja ya. Ya. Ya, oke. Baiklah anak-anak. Pada hari ini Ibu akan memberikan kalian satu buah layanan bimbingan klasikal, bimbingan konseling. Ya, untuk itu sebelum kita ke materi, kita akan melakukan ice breaking ya, biar tambah semangat suasananya pada hari ini ya. Semangat! Sekali lagi biar tambah semangat. Beri semangat! Oke, baiklah. Itu kita lakukan ice breaking juga ya. Ibu punya suatu ice breaking untuk melatih konsentrasi kalian ya. Jika Ibu bilang pagi, silakan kalian tepuk tangannya sekali. Kalau siang, tepuk tangannya berapa kali? 2 kali. Kalau malam? 3. Ya, kalau malam kita tepuk tangannya setengah. Karena waktunya istirahat lagi setengah. Ya, bisa? Kalau pagi berapa kali? Tepuk tangannya? 1 kali. Kalau siang? 2 kali. Kalau malam? Setengah. Ya, oke, siap-siap ya. Pagi, siang, malam. Sekali lagi, ayo konsentrasinya. Pagi, malam. Ya, sudah semua semangat? Sudah. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita ke pelajaran, ayo kita berdoa sejenak ya, biar kita diberikan keselamatan saat mengikuti pelajaran hari ini ya. Untuk doa, silakan Agung bisa bantu Ibu memimpin doa. Baik, teman-teman, mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dipersilakan. Berdoa bersama. Terima kasih Agung sudah memimpin doa. Ya, PowerPoint tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, coba perhatikan di depan ya. Nah, coba perhatikan di depan. Di sana ada 2 foto ya, 2 gambar. Itu salah satunya adalah kegiatan kita di sekolah. Foto yang 1, foto yang 2 ya. Coba kalian berikan tanggapan tentang foto itu. Foto yang pertama, siswa tampak sebagaimana? Belajar. Nah, siswa tampak fokus atau disiplin saat belajar ya. Nah, foto yang kedua, Tidak ya, tidak fokus ya. Pada saat guru menerangkan ada beberapa orang siswa tampak ya main HP ya. Juga ada yang ngobrol ya. Nah, dari foto-foto yang Ibu tayangkan itu, kira-kira apa materi yang akan Ibu sampaikan hari ini? Tentang apa? Konsentrasi. Ya. Terus apa lagi? Kedisiplinan. Ya. Kontrol diri. Ya. Ya. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan kalian satu buah layanan bimbingan klasikal. Ini karena Ibu mendapat laporan dari beberapa orang guru ya. Di antara kalian di kelas 11 banyak siswa yang memiliki disiplin yang rendah. Ya, di antaranya ya main HP saat ada guru mengajar. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, ngobrol pada saat guru masih menerangkan di depan. Ada? Ya, tidak ngumpul tugas tepat waktu. Ada yang tidak ngumpul tugas tepat waktu. Nah, itulah salah satu beberapa sikap siswa yang kurang disiplin ya. Dari itu Ibu
Ibu mendapatkan satu buah layanan yang menjadi akar penyebab masalah dari ketidakdisiplinan siswa karena kontrol dirinya yang rendah. Ya, Nak ya? Ya, hari ini kita akan membahas tentang kontrol diri. Apa itu kontrol diri ya? Nah, sebelum Ibu ke materi, Ibu akan memberikan kalian tujuan dari pembelajaran hari ini. Ini ada 2 tujuan. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, adapun tujuan umum materi kita hari ini adalah coba perhatikan di depan. Tujuan umum dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik atau di sini disebut konseling mampu mengelola perilaku yang positif saat belajar, ya, mampu mengelola sikap yang positif saat belajar di kelas serta membuat keputusan untuk mendukung keberhasilan dalam belajar secara tepat. Nah, itu tujuan umum dari pembelajaran kita hari ini. Nah, selain ada tujuan umum, ada juga tujuan khusus, ada 3, ya. Di antaranya, coba perhatikan di depan. Ada 3 tujuan khusus pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah diadakannya diskusi kelas, diharapkan siswa mampu untuk membandingkan orang yang memiliki kontrol diri dengan orang yang tidak memiliki kontrol diri saat menghadapi satu masalah. Nah, adapun tujuan khusus yang kedua adalah setelah mendapatkan informasi dari guru BK, maka siswa dapat menentukan atau dapat menemukan satu pilihan untuk mencegah kembalinya perilaku kurang kontrol diri itu. Apa yang kalian lakukan untuk mencegah timbulnya perilaku kurangnya kontrol diri? Nah, yang ketiga, setelah diskusi dan maka siswa mampu memberikan rancangan atau langkah-langkah untuk meningkatkan kontrol diri yang tepat. Ini sangat penting sekali kontrol diri ya. Kontrol diri adalah kunci dari sebuah kesuksesan ya. Kalau orang yang memiliki kontrol diri rendah, dalam menghadapi masalah itu dia akan lebih agresif. Ya, nanti Ibu akan jelaskan berikutnya. Itu setelah tujuan umum dan tujuan khusus, sekarang Ibu bahas ke materi. Apa sih kontrol diri itu? Kontrol diri adalah ya, kemampuan individu untuk memodifikasi tingkah lakunya, ya, kemampuan individu untuk mengelola informasi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, serta kemampuan individu untuk memilih salah satu tindakan yang dia ingin. Ya, nah, dari pengertian kontrol diri itu dapat kita ambil 3 buah indikator. Yang diantaranya yang pertama, kemampuan individu dalam apa? Kemampuan individu dalam memodifikasi perilaku. Ya, terus yang kedua, kemampuan individu dalam mengelola informasi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Terus yang ketiga, kemampuan individu untuk memilih salah satu tindakan berdasarkan tindakan sesuatu yang diyakini. kemampuan individu untuk memilih salah satu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini. Nah, itu konsep dari kontrol diri. Ada 3 hal ya, Nak ya. Nah, untuk selanjutnya ada perbandingan. Nah, di sini perbandingan orang yang memiliki kontrol diri rendah dan orang yang memiliki kontrol diri saat menghadapi satu masalah. Yang pertama
atau pesimis. Ya. Itu salah satu perbandingan orang yang memiliki kontrol diri rendah dengan orang yang sudah memiliki kontrol diri. Yang pertama, dalam menghadapi suatu masalah, orang yang memiliki kontrol diri akan lebih optimis. Kalau orang yang tidak memiliki kontrol diri, dia akan pesimis, ya, cepat menyerah begitu saja. Ya. Yang kedua, energi yang terbentuk dari orang yang memiliki kontrol diri positif itu energinya positif pula. Ya, saat mengambil keputusan itu selalu bijaksana. Kalau misalnya yang tidak memiliki kontrol diri, ya itu energi yang bekerja saat itu negatif, ya, hingga mereka akan tergesa-gesa mengambil keputusan, ya, tanpa satu alasan yang jelas. Seperti itu. Nah, kalau yang ketiga, itu orang yang memiliki kontrol diri akan selalu memikirkan konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Akibat. Ya, akibatnya. Kalau saya misalnya melakukan satu tindakan tidak kumpul tugas, apa ya konsekuensinya? Nah, orang yang memiliki kontrol diri pasti akan berpikir apa konsekuensi jika melakukan suatu tindakan. Nah, sedangkan orang yang tidak memiliki kontrol diri, mereka melakukan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensi apa yang diterima. Nah, yang terakhir itu dalam mengelola emosi, ya, orang yang memiliki kontrol diri akan cenderung ya lebih sabar dalam menghadapi masalah, ya. Kalau orang yang tidak punya kontrol diri, mereka akan mudah marah atau mudah tersinggung, ya. Nah, ada nggak kira-kira dalam diri kalian memiliki sifat yang seperti itu? Pasti ada, ya. Ada saja. Tapi sekarang Ibu akan berikan kalian tips-tips untuk bagaimana cara mengontrol diri dengan baik, ya. Nah, sebelum ke tips ini, dampak dari kurangnya kontrol diri bagi remaja. Ya, yang pertama menimbulkan perilaku yang menyimpang seperti yang ada di papan di depan. Tampak siswa ya kurang kontrol diri seperti itu, ya. Ada guru dia malah sibuk ngobrol, ya. Ada guru malah main HP. Itu menimbulkan satu perilaku yang menyimpang. Untuk yang kedua, dampak yang kedua, menurunnya prestasi. Ya, menurunnya prestasi. Kenapa kok dampaknya ke prestasi? Bagi orang yang tidak memiliki kontrol diri, saat di rumah itu misalnya, ya, jam untuk belajar jam 7, tapi ada acara televisi yang bagus. Nah, kalian tidak bisa untuk mengontrol diri, jadi kalian lebih memilih apa? Menonton TV. Nah, jadi kalau misalnya terus-terusan seperti itu dapat berakibat buruk, yaitu menurunnya prestasi akademik. Dan yang dampak yang ketiga adalah ya kesulitan untuk mengelola perilaku dan lebih agresif dalam memilih keputusan. Enak, ya? Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri. Ada 2 faktor, ya. Faktor internal dan faktor eksternal. Kalau internal pasti ada dalam diri sendiri. Itu diantaranya dipengaruhi oleh usia. Rasa nggak? Kalau waktu kecil kalian kontrol dirinya rendah, ya, lebih cepat untuk memutuskan sesuatu tanpa berpikir nanti apa, seperti itu, ya. Semakin kalian dewasa, semakinlah sekarang tahap remaja, pasti kontrol diri semakin bagus, ya, Nak, ya. Jadi tolong nanti dipelajari lagi tingkah lakunya, lihat konsekuensinya seperti apa, ya. Nah, selain faktor internal ada juga faktor eksternal. Di antaranya pola asuh orang tua, ajakan teman juga mempengaruhi kontrol diri, ya. Kalau misalnya padahal ada guru, tapi kalian apa? Ada teman
beli minum gitu misalnya. Saya haus sekali, kamu ambil yuk. Nah, itu kontrol dirinya rendah. Akhirnya kamu ikut ke kantin. Ya, itu dua faktor yang mempengaruhi kontrol diri. Apa aja, Nak? Eksternal. Oke. Nah, ini tips-tips atau cara agar mampu mengontrol diri. Di antaranya yang pertama, membuat planning, ya. Membuat planning apa tujuan hidup kamu ke depan. Tuh, agar bisa memotivasi kontrol dirinya. Yang kedua, selalu memikirkan konsekuensi apa yang ditimbulkan. Yang ketiga, ya, meminta dukungan keluarga. Ini sangat penting sekali, ya. Misalnya kamu besok ada ulangan, ya, misalnya terus minta ibunya bangun lebih awal. Ibu, saya mau belajar besok pagi jam 5 sebelum berangkat sekolah. Tolong bangunin saya. Ya, biasanya yang memiliki kontrol diri bangun jam 6 gitu, jam setengah 7 baru bangun. Sekarang minta bantuan orang tua dan mengingatkan untuk belajar. Seperti itu dukungan dari orang tua, ya. Selain orang tua juga teman mempengaruhi kontrol diri. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, kamu misalnya punya teman akrab, ya, silahkan pilih teman yang satu tujuan sama kita, yang bisa memotivasi kita. Jangan salah kalian untuk memilih teman, salah aja, misalnya ngajak teman untuk ini, untuk itu, kamu mau aja. Tapi sini masa remaja, kontrol diri ini adalah sangat penting kita, ya. Nah, adapun manfaat dari kontrol diri itu ada banyak. Yang pertama, mampu menghadapi segala keadaan, ya. Mampu mengatur berbagai kepentingan, memiliki inisiatif diri sendiri, mampu mengendalikan, mampu memberikan arah dan tujuan yang jelas. Ya, memiliki pribadi yang disiplin, mampu bertanggung jawab. Ya, ada banyak sekali manfaat orang yang memiliki kontrol diri positif. Nah, ini Ibu ada gambar yang seperti tadi, ada gambar siswa saat melakukan PBM, ya, belajar mengajar di kelas. Ada berapa foto? Juga ini yang tadi ada foto siswa yang aktif saat mengikuti pelajaran, fokus, dan ada siswa yang tidak disiplin saat mengikuti pelajaran. Nah, Ibu juga punya foto nih. Bagaimana menurut kalian dengan foto itu? Duduk di atas bangku, memiliki kontrol diri positif atau enggak? Tidak. Tidak, ya, jangan contoh, ya. Yang kedua tuh ada foto orang siswa tidur, temannya tuh pas apa tuh? Pas 1 tuh kemarin ada yang tidur saat guru menerangkan. Nah, sekarang Ibu punya satu buah video untuk kalian, silakan disimak. Kontrol diri sebagai kunci sukses. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Silakan diperhatikan videonya, ya. Power Instinct kayak Kelly McGonigal. Belum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar bisa berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana pengendalian diri bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan, kebahagiaan, dan juga produktivitas. Apakah kamu pernah dalam situasi di mana kamu bertekad memulai diet, baru mulai 2 hari, tapi sudah mulai eating meal? Ternyata kita memang diprogram untuk mudah tergoda. Bahkan program di otak ini yang membantu kita berevolusi. Namun di era sekarang, semua telah berubah.
Ketika kita tidak bisa menahan godaan sesaat demi kebahagiaan jangka panjang, maka kita akan sulit mencapai hal besar dalam hidup. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kenapa harus belajar soal willpower? Willpower atau tekad yang kuat sangatlah penting. Kita mungkin dilahirkan dengan kapasitas tekad yang kuat, tapi beberapa orang menggunakannya lebih sering daripada orang lain. Mereka lebih mudah mengontrol perhatian, perasaan, dan tindakan jauh lebih baik daripada orang lain. Itulah yang membuat orang tersebut bisa punya tubuh six pack, rutin berolahraga 4 kali seminggu, makan sehat, dan sebagainya. Hasilnya, mereka lebih sehat dan bahagia. Mereka menghasilkan lebih banyak uang, bahkan mereka bisa mengelola stres dengan baik. Semua hal ini berasal dari kontrol diri. Menariknya, kontrol diri ternyata faktor penentu kesuksesan yang lebih baik daripada kecerdasan. Coba kamu lihat seorang pemimpin yang sukses. Mereka biasanya punya kontrol diri yang lebih baik dan pandai menempatkan posisi dalam situasi tertentu. Jika kamu ingin meningkatkan kualitas hidup, maka kamu harus mulai belajar soal willpower. Bagaimana cara memulainya? Mungkin berlatih soal kesadaran diri. Tanpa adanya kesadaran diri yang baik, maka kamu akan sulit mengontrol diri. Kenapa? Karena setiap pilihan yang kamu ambil untuk mengontrol diri membutuhkan tekad yang kuat dan sumber daya ini sangat terbatas. Jadi ketika kamu tidak bisa membedakan mana situasi yang perlu kontrol diri atau tidak, otak kamu akan kembali ke mode standar, yaitu mencari jalan yang paling mudah memilih godaan. Coba kamu perhatikan, dalam sehari berapa banyak pilihan yang benar-benar kamu ambil dengan serius. Mayoritas pilihan berjalan otomatis, mungkin dalam 1 atau 2 hari tidak terlihat resikonya. Namun ketika ditumpuk selama bertahun-tahun, maka akan terlihat resiko yang besar. Di era sekarang, boleh dibilang kita hidup dalam era di mana banyak sekali gangguan, mulai dari link berita inisiat di WhatsApp, serial terbaru untuk ditonton, hingga pesta yang harus dikunjungi. Menariknya, ketika kita sedang tidak fokus, kita cenderung lebih mudah tergoda. Ketika pikiran kita sedang sibuk, maka godaan dapat dengan mudah masuk dan menghalangi tujuan jangka panjang. Ada eksperimen yang menarik. Peneliti meminta para responden untuk mengingat nomor telepon sambil membuat pilihan camilan yang akan mereka makan selama percobaan berlangsung, apakah itu coklat atau buah. Para responden yang pikirannya sedang terdistraksi memilih coklat 50% lebih sering daripada responden yang tidak diberikan tugas menghafal nomor telepon. Namun ada caranya agar kita bisa mengatasi gangguan yang seringkali muncul dalam hidup, yaitu dengan berlatih meningkatkan kesadaran melalui meditasi. Para ahli saraf menemukan ketika seseorang bermeditasi, maka area di otak yang berhubungan dengan kesadaran diri meningkat. Meditasi melatih kita untuk menumbuhkan kesadaran dari satu momen ke momen lainnya. Jadi ketika pikiran kita terdistraksi, maka kita akan lebih mudah sadar dan kembali fokus pada hal yang penting. Kedua, menahan diri untuk jangka panjang. Hidup boleh dibilang penuh godaan. Kamu mungkin saja ditawari cookies saat mulai diet atau diajak makan malam padahal jadwal kamu nge-gym dan sebagainya. Gimana caranya supaya kita bisa tetap teguh pada pendirian dan mengendalikan diri dalam situasi tersebut? Kekuatan dari tekad kita biasanya terbagi menjadi 3. Saya tidak akan, saya akan, dan saya ingin. Pertama, saya tidak akan. Ini adalah kekuatan untuk bilang tidak walaupun sebenarnya kamu ingin bilang iya. Sederhananya, ini adalah kekuatan untuk menahan godaan. Godaan bisa datang dalam berbagai bentuk, misalnya coklat, gorengan, rokok, atau orang asing yang seksi. Setiap godaan yang muncul ibaratnya merupakan tantangan untuk bilang saya tidak akan. Namun pertanyaannya seperti ini, apakah kamu punya kekuatan untuk selalu mengatakan tidak? Itu saja tidak kan? Oleh karena itu, penting untuk mengetahui hal apa yang sangat penting dan perlu dihindari karena bisa merusak kesehatan, kebahagiaan, atau karir yang kamu miliki sekarang. Kedua, saya akan. Ini adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Misalnya, belajar yang rajin agar bisa lulus ujian, padahal kamu sebenarnya ingin pergi main dengan teman, atau pergi olahraga rutin ke tempat gym. Coba tanyakan ke dirimu sendiri, kebiasaan mana yang perlu kamu lakukan agar hidupmu lebih baik di masa depan. Ketiga, saya ingin.
Ini merupakan yang paling kuat. Kamu memiliki alasan kuat kenapa harus menunda kesenangan saat ini untuk hal yang besar di masa depan. Ada analogi yang menarik. Willpower bisa diibaratkan sebagai sebuah otot. Semakin sering kamu menggunakannya, maka otot tersebut akan semakin lemah dan pada akhirnya kamu akan lebih mudah menyerah pada godaan. Ingat, setiap kali kamu berhasil menahan diri dari godaan, artinya kamu sudah menggunakan energi dari willpower. Di sisi lain, kamu bisa menjaga energi willpower itu tetap tinggi. Misalnya dengan makanan rendah glisemik seperti kacang-kacangan, sereal, buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian berserat tinggi, semuanya berkontribusi untuk mengisi kembali energi willpower. Selain itu, kita juga bisa melatih diri kita untuk menahan godaan. Sama halnya ketika kita melatih otot dengan mengangkat beban, maka kita juga bisa melatih diri menahan godaan dari hal yang paling kecil. Misalnya kamu menaruh cemilan di dekat kamu, tapi kamu tidak boleh mengambilnya. Latihan rutin dari godaan kecil akan melatih willpower, sehingga kamu akan lebih siap apabila kamu butuh menahan godaan yang lebih besar di masa depan. Ketiga, cara menahan godaan. Tubuh dan pikiran kita saling berhubungan erat satu sama lain. Ketika salah satu berubah, maka akan berdampak pada yang lainnya. Misalnya ketika kamu sedang stres, kamu cenderung lebih mudah tergoda. Lalu kamu berusaha mencari cara agar kamu bisa merasa lebih baik. Sayangnya, kita seringkali berusaha mencari jalan pintas, yaitu dengan melakukan sesuatu yang malah berdampak buruk dalam jangka panjang. Contohnya gini, ketika kita kehilangan uang di kasino, tentu saja hal ini buat kita kesal. Namun bukan berhenti, kita malah terus bermain dengan berharap bisa untung. Yang terjadi justru sebaliknya, kerugian yang kita alami semakin besar. Jangan cepat bertindak mengikuti stimulus. Coba berikan waktu sebelum bertindak. Misalnya sebelum bertindak, berikan jeda 10 menit dulu. Jeda waktu ini membuat otak kembali rasional dan tidak selalu menuruti stimulus yang muncul. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, kontrol diri merupakan faktor penentu kesuksesan. Menariknya, kontrol diri ternyata faktor penentu kesuksesan yang lebih baik daripada kecerdasan. Coba kamu lihat seorang pemimpin yang sukses. Mereka biasanya punya kontrol diri yang lebih baik dan pandai menempatkan posisi dalam situasi tertentu. Jika kamu ingin meningkatkan kualitas hidup, maka kamu harus mulai belajar soal willpower. Kedua, willpower itu seperti otot. Semakin sering kamu menggunakannya, maka otot tersebut akan semakin lemah dan pada akhirnya kamu akan lebih mudah menyerah pada godaan. Ingat, setiap kali kamu berhasil menahan diri dari godaan, artinya kamu sedang menggunakan energi dari willpower. Ketiga, tubuh dan pikiran saling terhubung. Ketika salah satu berubah, maka akan berdampak pada yang lainnya. Misalnya ketika kamu sedang stres, kamu cenderung lebih mudah tergoda. Lalu kamu berusaha mencari cara agar kamu bisa merasa lebih baik. Sayangnya, kita seringkali berusaha mencari jalan pintas, yaitu dengan melakukan sesuatu yang malah berdampak buruk dalam jangka panjang. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Nah, itu tadi sekilas tentang kontrol diri menjadi kunci kesuksesan. Dari video itu bisa diambil kesimpulan bahwa yang pertama dalam kontrol diri itu adalah apa? Kesadaran diri. Yang kedua apa? Kemampuan kita di dalam apa? Menahan diri dari segala macam godaan-godaan. Sama seperti tadi orang yang diet ya. Sekarang bilang diet, besok ada ditawarin coklat gitu ya sama temennya, lalu kalian tidak mampu untuk menahan diri, jadi ya bilang lupa kalau hari ini kita sedang diet, seperti itu. Sama seperti kontrol diri kalian di sekolah ya, ketika kalian mempunyai satu tujuan, saya mempunyai satu tujuan, nanti di kelas 11 ini saya ingin setidaknya dapat ranking 10 deh di kelas gitu ya. Nah itu buat planning dari sekarang. Planningnya seperti apa, tahan godaannya seperti apa ya. Ketika kamu sudah mempunyai satu tujuan, dengan godaan-godaan dari teman sekitar atau dengan godaan-godaan dari luar itu bisa kita siasati atau bisa kita kendalikan diri kita untuk mencapai satu tujuan tersebut ya. Nah itu tadi tentang
kontrol diri. Sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok. Kita akan berdiskusi mengenai pelajaran yang tadi. Ya, untuk ketua kelas, Agung silakan bagikan KPD-nya nak. Silakan cari kelompoknya dulu, terdiri dari 4 sampai 5 orang ya per kelompok. Nanti kita akan presentasi. Oke, sudah semua dapat? Sudah. Silakan cari kelompoknya. Dari tadi rontok. Ya. Nah, di sana pada LKPD terdapat 4 buah pertanyaan. Silakan didiskusikan. Yang pertama, coba ceritakan pengalaman tentang perilaku menyimpang atau kurangnya kontrol diri yang pernah kalian alami. Apa penyebabnya? Ya, nanti konsultasikan sama teman. Yang kedua, coba uraikan perbandingan orang yang memiliki kontrol diri dengan orang yang tidak memiliki kontrol diri saat menghadapi masalah. Yang ketiga, buat tips bagaimana agar kalian bisa terhindar dari yang namanya perilaku yang menyimpang atau perilaku kurang kontrol diri. Dan yang keempat, buat langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan. Ya, Ibu berikan waktu sekitar 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Nah. Sudah selesai nak? Sudah. Oke, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya ya. Silakan jawab pertanyaan yang nomor 1. Untuk kelompok yang lainnya silakan didengarkan atau bisa diberikan tanggapan tentang masalah yang dihadapi oleh kelompok 1. Ya, silakan. Baik, di sini saya akan mewakili kelompok 1 dengan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu menceritakan pengalaman tentang contoh perilaku menyimpang atau kurangnya mengontrol diri yang pernah saya lakukan di sekolah ataupun di rumah. Jadi, saya pernah melakukan perilaku yang merugikan diri saya sendiri, yaitu bermain game dari pagi hingga pagi lagi. Akibatnya mata saya merah dan bengkak. Jadi, saya dimarah orang tua karena tidak membantu dan membersihkan rumah. Ya. Oke, ya itu yang pernah dialami oleh kelompok 1. Ya, berikan aplaus sama kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok lainnya? Sudah bisa diterima? Ya. Jadi kelompok 1 pernah melakukan hal yang menyimpang ya, kontrol diri rendah. Dia main game dari pagi sampai pagi. Akibatnya mata merah dan dimarah orang tua. Dari pengalaman dari kelompok 1 kita bisa kesimpulkan bahwa kontrol diri itu sangat penting. Oke. Ya, terima kasih anak. Ya, sekarang untuk menjawab pertanyaan nomor 2, silakan kelompok 2. Baik. Yang lainnya tolong didengarkan ya. Baik, saya mewakilkan kelompok 2 dan menjawab pertanyaan nomor 2. Untuk orang yang memiliki kontrol diri positif, dia akan selalu optimis. Energi yang bekerja membentuk format hidup yang positif pula. Terus orang yang menggunakan kontrol diri akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Dan orang yang tidak memiliki kontrol diri, dia akan kehilangan optimis atau sering disebut pesimis. Nah, bentuk energi kerjanya itu negatif, memiliki keyakinan dan tantangan yang
yang dihadapi itu kayak kemampuan mereka kayak jadi kurang. Terus lebih banyak masalah daripada solusinya. Sekian. Oke, terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah? Berarti kalian sudah bisa membandingkan orang yang memiliki kontrol diri dengan orang yang tidak memiliki kontrol diri ya saat menghadapi masalah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Kelompok 3. Ya, silakan dibaca. Izin jawab pertanyaan kita yaitu dalam tips atau cara yang tepat mencegah kembalinya perilaku kurang kontrol diri agar sebisa mungkin Anda mampu mengontrol diri terhindar dari dampak negatif kontrol diri yang rendah, yaitu yang pertama, mengenali diri untuk tidak mudah terpengaruh pada hal yang mengecohkan hati. Yang kedua, selalu membuat tujuan yang bisa memotivasi. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan harian. Yang keempat, menarik nafas untuk meredamkan amarah. Yang kelima, selalu memikirkan konsekuensi sebelum berbuat. Yang keenam, selalu berusaha taat pada aturan yang berlaku. Oke, itu tadi tanggapan dari kelompok 3. Ada tanggapan lain dari kelompok yang lain? Oke, bisa diterima ya. Nah, ini jawaban yang terakhir sekarang kelompok 4. Baik, di sini saya mewakili kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu langkah-langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kontrol diri. Yang pertama ada membuat plan ke depan tentang tujuan yang ingin dicapai termasuk cita-cita. Yang kedua, memikirkan konsekuensi sebelum berbuat menyangkut konsekuensi positif dan negatif. Dan yang ketiga, meminta dukungan keluarga untuk membantu melancarkan tujuan yang hendak dicapai dan lebih banyak bergaul dengan lingkungan teman sebaya yang dapat menghasilkan hubungan timbal balik yang bermanfaat bagi psikis dan kehidupan akademiknya. Terima kasih. Oke ya, itu tadi 7 langkah-langkah ya, langkah-langkah kita bagaimana caranya agar memiliki kontrol diri yang positif. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang selain kalian sudah mengerjakan LKPD, Ibu juga memberikan kuesioner ya. Ibu sudah kirim ke ketua kelas untuk alamat link untuk menjawab kuesioner. Silakan dijawab kuesionernya. Ibu nanti berikan waktu 5 menit untuk menjawab kuesioner. Nah, kuesioner ini silakan kalian jawab dengan keadaan yang sebenarnya ya, tidak mempengaruhi nilai kalian di rapor ya. Jadi silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai membuat kuesionernya, nah? Sudah. Sudah dikirim ya? Ya, nanti Ibu akan analisis hasil kuesionernya. Berdasarkan hasil kuesioner, Ibu akan mengundang 6 orang sampai 8 orang siswa yang memiliki kontrol diri yang rendah untuk ditindaklanjuti ke konseling berikutnya ya, konseling kelompok dan konseling individu. Nah, sekarang di akhir pelajaran ini Ibu ingin menyimpulkan apa kira-kira yang tadi Ibu jelaskan ya. Siapa bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan tentang materi kontrol diri? Oke, Agung ya, silakan. Oke. Dari saya untuk kesimpulannya, kontrol diri itu adalah kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku. Kemampuan individu dalam mengelola informasi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Dan kemampuan individu untuk memilih salah satu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini. Ada 3 dampak negatif dari kurangnya kontrol diri. Yang pertama, menimbulkan perilaku yang menyimpang. Kemudian yang kedua, menurunnya prestasi akademik. Kemudian yang ketiga, kesulitan untuk mengatur perilaku dan tidak mampu menentukan tindakan mengarah kepada sifat yang agresif. Kemudian untuk tips agar mampu mengontrol diri dengan baik, yaitu yang pertama, membuat planning untuk ke depan, kemudian memikirkan konsekuensi, dukungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan juga ada banyak manfaat dari kontrol diri, yaitu diantaranya mampu menghadapi segala keadaan, kemudian mampu mengendalikan berbagai keputusan, kemudian lebih mudah meraih tujuan yang diinginkan dan menjadi pribadi yang disiplin. Oke, terima kasih Agung sudah bisa menyimpulkan ya. Ya, terus pada Agung Nak. Sekarang siapa yang bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini ya? Bisa Suri bantu Ibu untuk merefleksikan
gimana proses kontrol diri ini penting nggak untuk kalian ya? Jadi proses kontrol diri itu pemilihan materi tentang kontrol diri bagi saya itu sangat menarik dan penting karena dapat mengetahui tentang manfaat yang sangat baik bagi kita yang mampu mengontrol diri. Akan selain itu juga dapat mengetahui dampak buruk dan dampak yang dapat merugikan diri kita sendiri jika tidak memiliki kontrol diri itu sendiri. Nah, kemudian selain itu juga dapat menjadikan diri kita lebih cermat, jadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan berpikir konsekuensi atas tindakan yang kita lakukan. Oke, terima kasih. Yusuri, tepuk tangan untuk Yusuri. Semua sudah direfleksi, sudah diberikan kesimpulan. Jadi menurut kalian untuk materi kontrol diri ini penting ya untuk kalian ke depannya. Kontrol diri adalah salah satu kunci kesuksesan. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita akhiri pelajaran kita hari ini, kembali ke tempat duduk masing-masing. Ketua kelas silakan dipimpin. Ada satu. Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Silakan istirahat ya.